Halo teman-teman iKids, hari ini kita akan belajar put your faith in Jesus. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. iKids, yeay! Come on iKids! Yuk kita mau belajar di lesson terakhir ini, kita mau obey sama Tuhan. Come on! iKids! Jump, jump, jump! I obey 'cause the Bible tells me to. I obey because I love God. I obey 'cause I love my mom and dad. I read my Bible.
Halo? Ya. Jadi kita sudah menyelesaikan audisi tim superhero. Kita tinggal meeting nih. Ya. Meeting menentukan siapa pemimpin dari tim kita. Saya sih ada rekomendasi. Ada. Rekomennya satu itu si Builderman, ya. Dua Mr. 300. Ya, mereka punya kualitas hero yang sangat baik. Pak, maaf. Ya, Bu. Maaf. Kalau audisi buat superhero-nya udah selesai. Bentar ya. Ibu, audisi sudah selesai, Bu. Tapi Pak, saya punya temen Pak. Saya punya temen dia hebat banget. Mau ikut audisi. Kayaknya bisa ngedukung tim Bapak deh. Gini Bu, jadi teman Ibu itu harusnya datang lebih awal dan ambil nomor antrian gitu, Pak, Bu. tolonglah Pak. Ini teman saya tuh hebat banget. Dia tuh teman deket saya dan dia spesial banget. Sebentar Bu ya. Oke, nanti saya telepon lagi, kita meeting ya. Oke? Ya. Yuk. Ya, yuk. Bye. Oke. Gimana Ibu? Coba cerita tentang teman Ibu. Nah gini ya Pak ya, teman saya itu, dia itu yang pertama dia bisa menyembuhkan orang sakit. Sebentar Ibu. Jadi Ibu bukan yang hero-nya bukan Ibu? Bukan, teman saya. Kan saya udah bilang Pak, teman saya. Iya. Oh, jadi kayak partnernya gitu ya? Iya, kayak betul. Oh, kalau Superman tuh punya temennya gitu. Iya, dia teman dekat saya Pak. Saya kenal banget dia. Saya kira Ibu ini seperti hero gitu. Enggak kayak Pak, saya kan perempuan yang kalem gitu Pak. Bukannya Red Riding Hood itu yang bawa serigala itu ya? Enggak Pak. Bukan. 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 Oh iya. Jadi temennya siapa ini Bu? Nah gini Pak, teman saya itu hebat. Dia pertama dia bisa menyembuhkan orang sakit. Wah, menyembuhkan orang sakit. Iya, dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Wah, orang buta sembuh. Iya betul. Wah. Terus dia bisa menyembuhkan, bukan menyembuhkan Pak, memberi makan 5.000 orang tapi cuma dengan satu porsi makanan. Satu porsi mie bisa kasih makan 5.000 orang? Iya, Wah. kenyang semua. Oh, bukan mie ya? Bukan. Tunggu, saya tahu deh. Saya pernah dengar ceritanya. Luar biasa ya, kayak temennya ini siapa ya? Coba. Satu lagi Pak yang Iya, hebatnya teman saya ini, dia bisa membangkitkan orang yang mati. Orang mati bisa bangkit? Iya. Wah. Makanya kayaknya top deh di tim Bapak. Tolonglah Pak, di audisi ya Pak. Terus teman ini ada di mana maksudnya? Jadi bisa apa lagi nih? Dia bisa apa? Dia itu bisa yang tadi saya sebutkan. Nah, dia itu adalah orang yang benar-benar telah mati, bangkit dan naik ke surga. Dia bisa dia menyiapkan tempat untuk kita. Oh, saya tahu. Yesus ya. Iya, Yesus betul, ya. Oh betul, iya. Pak. Dia itu seorang Mesias yang akan menolong kita. Oh iya. Dan akan membantu kita siap-siap. Kebetulan Ibu, saya itu sedang mencari pemimpin untuk tim hero kita. Kayaknya saya tahu nih. Cocok nih. Pasti cocok deh. Tim Bapak akan kuat dengan adanya Yesus. Iya betul. Saya pastikan, sudah pasti. Pemimpin di tim hero kita itu Yesus. Iya, betul Pak, betul. Wah. Ini temennya. Iya betul Wah, Pak. Yesus. Yes Lord, kami mau belajar dari Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mengikuti teladan-Mu Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membuka
Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami gak bisa melakukan apapun Tuhan, di saat kami gak punya kemampuan untuk melakukan apapun Tuhan, ketika kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengulurkan tangan-Mu atas kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap doa yang kami naikkan gak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami berdoa buat setiap adik-adik Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Apapun yang mereka sedang doakan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan saat ini Tuhan, kami mau bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami, Engkau Allah yang menggerakkan tangannya untuk kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab setiap seruan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau buka hati kami untuk kami boleh mendengarkan setiap firman yang akan dibagikan hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan Tuhan. Adik-adik sama-sama kita mau katakan, amin. Hai kids, adik-adik, sehebat apapun seorang superhero, pasti dia pernah merasakan ketakutan. Begitu juga dengan Super Tony. Terkadang Super Tony juga takut ketika berhadapan dengan musuh. Tapi Super Tony tahu kalau Super Tony harus mengalahkan penjahat dan menolong orang yang lemah. Makanya Super Tony jadi berani dan dapat mengalahkan semua musuh. Hari ini Super Tony akan bercerita tentang superhero lain dalam Alkitab. Eits, tapi bukan sembarang superhero. Dia adalah superhero terhebat sepanjang masa. Terkuat dan terhebat. Lebih hebat dari superhero manapun. The mightiest hero of all is Jesus Christ. Kalian tahu kan, Tuhan Yesus datang ke dunia dengan sebuah misi, yaitu menyelamatkan kita semua dari hukuman atas dosa. Kita semua adalah manusia berdosa, sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ia harus menjadi korban untuk menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap umat manusia. Pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia pergi ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya untuk berdoa. Saat itu ia berbeda dari biasanya. Tuhan Yesus yang begitu hebat, yang biasa melakukan mukjizat, dapat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan berjalan di atas air, tampak sangat berbeda pada malam itu. Ia sangat ketakutan karena ia tahu kalau ia akan ditangkap dan disiksa hingga mati di kayu salib. Ia tahu penderitaannya sangat besar akan ia alami keesokan harinya. Dalam doanya, dia bilang, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Seandainya bisa, ia tidak ingin melalui penderitaan ini. Bahkan peluhnya berubah menjadi darah karena ia sangat ketakutan. Tapi ia tahu betul misinya di dunia, yaitu untuk menebus dosa setiap manusia. Sehingga tiada cara lain, ia harus meminum cawan itu. Ia harus mengalami penderitaan itu. Ia tidak bersalah namun dihukum, disiksa sampai mati di kayu salib. Sangat mengerikan adik-adik. Itu semua ia lakukan karena dia mengasihi kita semua. Ia mati di kayu salib untuk menanggung semua hukuman atas dosa setiap manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus adalah pahlawan yang sejati, pahlawan yang terhebat, the mightiest hero of all. Baiklah adik-adik, Super Tony mau pamit. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi jangan khawatir adik-adik, walaupun Super Tony harus pergi meninggal kalian, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kalian. Dia selalu ada bersama dengan kalian. Ingat adik-adik, Jesus is your mighty superhero. Jesus is your savior. Put your faith in Jesus Christ. Sampai jumpa adik-adik. Hai kids. Adik-adik, selama 11 minggu ini, kita bertemu dengan para superhero yang hebat dari Alkitab. Ada Abraham, Yusuf, Gideon, Nehemia, Rahab, Esther, Daud, dan masih banyak yang lainnya. Mereka semua melakukan hal-hal yang luar biasa. Pada masa-masa yang sulit, mereka menyelamatkan bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang biasa yang dipakai Tuhan
untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ada satu kesamaan di antara mereka. Mereka semua memiliki iman yang besar. Iman yang besar itu menuntun Abraham meninggalkan negeri kelahirannya untuk pergi ke negeri antah berantah. Iman yang besar itu membuat Yusuf dapat bertahan di dalam penjara di Mesir. Iman yang besar itu juga memampukan Rahab melindungi kedua orang mata-mata Israel di rumahnya. Iman yang besar itu membuat Nehemia mampu membangun kembali tembok kota Yerusalem. Iman yang besar itu membuat Esther berani untuk bicara kepada raja untuk membela bangsanya. Dan iman yang besar itu membuat seorang gembala yang bernama Daud dapat mengalahkan raksasa yang besar. Setiap minggu, kita belajar bagaimana iman yang besar itu dapat membuat kita menjadi seorang superhero seperti mereka. Kita dapat memiliki keberanian dan kekuatan yang sama seperti mereka jika kita memiliki iman yang besar. Hari ini, kita belajar dari superhero terhebat sepanjang masa. Dia adalah superhero yang Tuhan tetapkan untuk menjadi penyelamat bagi kita, untuk kita menaruh iman kita kepadanya. Dari semua superhero di Alkitab, tidak ada yang dapat menyamai Yesus Kristus. Yesus dapat melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, merubah air menjadi anggur, dan bahkan membangkitkan orang mati. Tidak ada satupun yang memiliki kuasa yang lebih besar daripada Yesus. Sebagai anak Allah, segala ciptaan Allah berada di bawah kekuasaannya. Dan tidak ada yang imannya lebih besar daripada iman Yesus Kristus. Untuk dapat menjadi superhero bagi kita, ia harus lahir ke dunia, menjadi manusia. Ia harus taat dan nurut sama rencana yang berbahaya dan mengerikan yang sudah Tuhan tetapkan untuk dia lakukan. Yesus harus mengalami penderitaan dan kematian yang paling mengerikan yang dapat dialami oleh manusia. Di saat-saat terberatnya, Yesus mendapati iman yang besar di dalam dirinya yang memampukan dia memenuhi rencana Allah dan menjadi superhero terhebat sepanjang masa bagi kita. Saat di Taman Getsemani, Yesus tidak seperti yang biasa kita pikirkan. Di Taman Getsemani, Yesus menunjukkan sisi dirinya yang lain. Yesus menunjukkan kemanusiaannya. Ia mengalami ketakutan dan kesakitan yang luar biasa. Karena esok harinya, ia akan mengalami penderitaan, siksaan, hinaan, dan kesakitan yang luar biasa, yang terberat, yang dapat dialami oleh manusia. Tentunya, jika ia mau, ia dapat melepaskan diri dari hukuman itu. Tapi, Yesus tahu, tidak ada cara lain. Yesus harus mengorbankan dirinya, supaya kita semua dapat menerima anugerah keselamatan. Yesus memiliki iman yang besar untuk melakukan misinya di dunia. Dan sekarang, ia juga mengundang kita untuk menaruh iman kita kepadanya. Tuhan Yesus dapat memberikan keberanian kepada kita untuk membela yang lemah seperti Esther, untuk menghadapi tantangan seperti Nehemia, dan mengambil keputusan yang benar seperti Daniel. Yesus dapat memberi kita keberanian untuk tetap percaya kepadanya di tengah situasi yang sulit. Yesus dapat menolong kita melakukan yang benar. Yesus dapat menolong kita untuk memiliki iman yang besar, incredible faith. Tuhan Yesus dapat memakai kita melakukan hal-hal yang hebat agar orang lain juga dapat memiliki hubungan dengan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita memiliki hubungan yang dekat dengannya. Tuhan Yesus bukanlah superhero yang jauh seperti Batman yang mengawasi kota dari jauh. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Ia ingin memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Tidak ada superhero yang lebih hebat daripada Yesus. Percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Dan mulailah perjalanan iman yang heroik bersama dengan Yesus. Siapa yang mau percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian?
sebagai the mightiest hero in your life. Kalau kalian mau, sekarang kita berdoa. Taruh tangan kanan kalian di dada, tutup mata kalian, dan kita berdoa. Kalian dengarkan kata-kata kakak dan ikuti, ucapkan seperti yang kakak ucapkan. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, dan taruh tangan kanan kalian di dada. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosa saya. Sekarang, saya percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Masuklah dalam hidup saya dan menguasai seluruh hidup saya. Dalam nama Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik semua sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kalian. Adik-adik juga sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dan menguasai kehidupan kalian. Tuhan akan pakai adik-adik untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang hebat. Sama seperti superhero yang kemarin kita pelajari selama 11 minggu ini. Oke adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir lesson Incredible Faith. Kita ketemu lagi minggu depan di lesson yang baru, yang pastinya lebih seru dan kita belajar sesuatu yang lebih menarik dan seru lagi buat kita. Oke? Sampai jumpa lagi adik-adik. iKid! Bye-bye! Adik-adik, inilah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 84 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.